Sebelum itu, Ibu mengulas kembali apa materi sebelumnya yang kita pelajari. Ada yang tahu? Mikroorganisme. Jadi, materi sebelumnya itu membahas tentang mikroorganisme. Jadi, mikroorganisme itu makhluk hidup yang berukuran sangat kecil atau mikrokosmis, yang umumnya tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, yang memerlukan mikroskop untuk mengamatinya. Mikroorganisme mencakup berbagai jenis organisme dari berbagai kelompok berbeda seperti bakteri, archaea, jamur pada mikroskopis, protista, dan virus. Silakan kalian amati pada gambar tersebut. Pada gambar yang atas itu apa saja? Pada bagian 2, gambar 2, tape, yogurt, roti. Ya, itu benar. Jadi manfaat mempelajari bioteknologi itu meningkatkan produksi pertanian. Yang kedua, pengembangan obat dan vaksin. Yang ketiga, pengolahan limbah dan pemulihan lingkungan. Yang ketiga, yang keempat, inovasi dalam kesehatan. Selanjutnya yaitu Ibu memakai model pembelajaran discover learning, yaitu rangkaian dari kegiatan pembelajaran yang secara maksimal dari seluruh kemampuan peserta didik untuk mengarahkan mencari serta memahami pada konsep masalah tersebut. Yang selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran, menggunakan kemampuan menganalisis dan mengamati jenis bioteknologi konvensional atau pembuatan yogurt menggunakan pemahaman yang dimiliki. Selanjutnya yaitu media berupa foto, artikel, atau video. Yang selanjutnya yaitu metode pembelajaran berupa ceramah, diskusi, tanya jawab, presentasi. Selanjutnya yaitu dimensi Pancasila menggunakan bergotong royong. Jenis penilaian ada 3, yaitu penilaian assessment as learning berupa saat kalian diskusi kerja kelompok dan penilaian LKPD. Yang kedua, assessment for learning berupa presentasi di depan. Yang ketiga yaitu assessment of learning berupa pretest dan post-test. Tujuan akhir kegiatan pembelajaran ada 3, yaitu peserta didik dapat menjelaskan pengertian bioteknologi secara umum melalui kajian literatur, tayangan video, diskusi, dan bergotong royong. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis macam-macam bioteknologi konvensional modern melalui kajian literatur, tayangan video, diskusi secara bergotong royong. Yang ketiga yaitu peserta didik dapat menganalisis penerapan bioteknologi konvensional pembuatan yogurt melalui kajian literatur, video, diskusi, presentasi, dan secara bergotong royong. Sebelum itu, Ibu ada pretest. Silakan kalian mengakses pada bentuk tersebut. Ibu beri waktu 5 menit untuk mengakses. Apakah bisa diakses? Bisa.
sudah semua untuk mengerjakan pretest? Sudah. Selanjutnya yaitu langkah-langkah discovery learning, yaitu yang pertama, satu, sistemulasi, yang kedua, identifikasi masalah, yang ketiga, pengumpulan data, yang keempat, pengolahan data, yang kelima, pembuktian, yang keenam, menarik kesimpulan. Di sini ada penilaian P3 bergotong royong, yaitu yang dinilai yaitu kolaborasi, kepedulian, berbagi. Selanjutnya yaitu penilaian OKPD, yang dinilai organisasi siswa, membimbing dan penyelidikan individual dan kelompok, pengembangan dan menyajikan hasil, dan menganalisis dan evaluasi. Penilaian presentasi yang ibu nilai yaitu penggunaan bahasa, keselesaian jawaban dengan pertanyaan, yang ketiga penyampaian materi, yang keempat penguasaan. Selanjutnya yaitu sintaks 1, sistemulasi. Kalian bisa menyekan pada berikut yang ada di atas. Ibu beri waktu 5 menit untuk menyekan pada berikut yang di atas. Baik, Bu. Iya. Bisa? Bisa. Ini kan Apakah sudah semua untuk mengamati pada berikut yang nanti di PPT? Sudah. Sebelum itu ibu akan membagi kelompok menjadi 2, yaitu kelompok 1 Meta, Foni, Doni, Vina, Intan. Kelompok 2 Putri, Ika, Halwa, Revina, Ainil. Silakan kalian berkumpul dengan kelompok kalian. Baik Bu, sudah Bu. Apakah sudah berkumpul dengan kelompok kalian? Sudah. Di sini ibu ada LKPD untuk berkalian diskusi. Terima kasih Bu. Selanjutnya yaitu sintaks kedua atau problem statement. Kalian bisa merumuskan 3 masalah dan 2 hipotesis dari artikel atau video. Kelompok 1 menganalisis artikel, kelompok 2 menganalisis video. Silakan ibu beri waktu 5 menit untuk merumuskan dan membuat hipotesis pada artikel tersebut. Baik Bu. Dan jangan lupa kalian berdiskusi, ibu akan menilai keaktifan kalian. Apakah sudah semua untuk merumuskan masalah dan 2 hipotesis? Sudah. Silakan yang sudah bisa dibacakan bergantian. Ya, kau keluar dulu. Rumusan masalah dari kelompok 2 yang sudah menonton video. Yang pertama yaitu bagaimana definisi dari pengertian bioteknologi. Terus yang kedua, apa sajakah macam-macam bioteknologi. Yang ketiga, bagaimana
berupa artikel tadi dapat dirumuskan masalahnya ada 3 U. Yang pertama ada bagaimana definisi bioteknologi telah berubah seiring dengan kemajuan teknologi. Yang kedua, bagaimana dapat membedakan antara bioteknologi konvensional dan modern, apa saja macam-macamnya. Yang ketiga, bagaimana proses fermentasi dalam pembuatan yogurt dapat dioptimalkan dengan memanfaatkan teknik-teknik bioteknologi. Oke, jadi dari kalian dari 2 kelompok ada yang sama, yaitu penerapan bioteknologi itu apa, macam-macam bioteknologi, terus pengertiannya itu apa. Oke, baik. Baik, Ibu. Selanjutnya yaitu sintang ketiga atau data collection atau pengumpulan data. Kalian bisa mengumpulkan data dari informasi dari sumber lainnya. Dalam beri waktu 5 menit untuk mengumpulkan data tersebut. Apakah cukup? Cukup. Silakan. Apakah bisa? Bisa, Bu. Apakah sudah semua untuk mengumpulkan data? Sudah. Selanjutnya yaitu sintang keempat atau data processing atau pengolahan data. Kalian bisa mengolah data dari sumber lainnya. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan ke Ibu. Silakan Ibu beri waktu 5 menit untuk mengolah data tersebut. Baik. Dan jangan lupa kalian juga ikut berdiskusi pada kelompok kalian. Baik, Ibu. Ya, Bu. Apakah sudah semua? Selanjutnya yaitu memasuki sintang kelima atau verification atau pembuktian. Kalian bisa memverifikasi atau membuktikan jawaban yang kalian temukan dari sumber kalian. Baik, Ibu. Kalau ya.
virus atau produk dari makhluk hidup seperti enzim untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi manusia. Dan juga proses fermentasi susu menggunakan bakteri asam laktat, khususnya Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Proses ini tidak hanya mengubah susu menjadi yogurt, tetapi juga meningkatkan nilai gizi dan memberikan manfaat kesehatan, terutama bagi sistem pencernaan. Baik, itu saja dari kami. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Ada. Pertanyaannya yaitu kultur bakteri apa saja yang umum digunakan dalam fermentasi yogurt dan apa perannya? Baik, kami diskusikan terlebih dahulu ya. Ya. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Ya. Baik, yang pertama itu ada Lactobacillus. Baik, yang pertama itu ada Lactobacillus bulgaricus, yaitu bakteri ini berperan dalam fermentasi yogurt. Ia membantu dalam mengubah laktosa menjadi asam laktat yang memberikan rasa asam yang khas pada yogurt dan meningkatkan konsentrasinya. Kemudian yang kedua yaitu Streptococcus thermophilus, yaitu bakteri ini bekerja sama dengan Lactobacillus bulgaricus dalam proses fermentasi. Ia mempercepat pembentukan asam laktat dan membantu menciptakan tekstur yang halus dan creamy pada yogurt. Mungkin itu saja jawaban dari kami untuk kelompok 2. Apakah kalian mengerti? Mungkin itu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi banyak macam kultur untuk dalam pembuatan yogurt ini untuk membantu laktosa menjadi asam laktat dari susu UHT menjadi yogurt dalam proses fermentasi. Yang selanjutnya yaitu sintap 6 atau menarik kesimpulan. Dari kalian apakah ada yang bisa menarik kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Saya belum. Jadi kesimpulan dari materi yogurt yang dihasilkan melalui fermentasi susu dengan kultur bakteri baik merupakan sumber probiotik yang efektif untuk mendukung kesehatan usus. Konsumsi yogurt secara rutin dapat membantu meningkatkan keseimbangan mikroflora usus, memperbaiki proses pencernaan dan memperkuat sistem imun. Yogurt dapat mengurangi resiko gangguan pencernaan seperti diare dan sembelit. Selanjutnya yaitu ibu akan memberi penguatan materi. Sedikit penguatan materi yaitu pengertian bioteknologi, yaitu cabang ilmu yang menggabungkan prinsip-prinsip biologi dengan memanfaatkan teknologi untuk memanfaatkan makhluk hidup atau produk dalam proses produksi. Dengan kata lain, bioteknologi adalah penerapan teknologi pada proses biologis untuk menghasilkan produk atau jasa yang memanfaatkan bagi manusia. Contohnya dalam pembuatan roti, keju, dan bir. Namun perkembangannya, ilmu pengetahuan dan teknologi bioteknologi ini memungkinkan untuk melakukan manipulatif genetik yang lebih kompleks. Selanjutnya yaitu bioteknologi konvensional. Pengertiannya yaitu cabang ilmu yang memanfaatkan organisme secara langsung, terutama mikroorganisme seperti bakteri, jamur untuk menghasilkan produk atau jasa yang memanfaatkan bagi manusia. Pada proses ini umumnya digunakan dalam bioteknologi konvensional
menjadi zat baru. Berbeda dengan modern, lebih mengandalkan proses alami yang berlangsung sejak ribuan lalu. Contoh dari bioteknologi konvensional itu sangat beragam, dari tempe, kecap, bir, dan roti, sehingga produksi abiotik dari jamur petritium. Contoh dari bioteknologi konvensional itu apa? Coba kalian amati. Yogurt. Ada koko, Kecap. kecap, Tempe. Tape. Oh, tape. Ada tempe. Iya, Ada Tempe. Tempe. Oh iya. Yogurt, kecap, tapai, tempe. terus Sunat dari koko. dari ini adalah contoh bioteknologi konvensional. Iya ibu. Bioteknologi modern pengertiannya yaitu cabang ilmu yang memanfaatkan organisme hidup, sistem, dan proses biologis untuk mengembangkan atau menciptakan produk yang bermanfaat bagi manusia. Tidak seperti bioteknologi konvensional bergantung dengan manusia. Bioteknologi modern melibatkan manipulasi genetik secara langsung dengan menggunakan teknik seperti rekayasa genetika. Para ilmuwan dapat memodifikasi organisme pada tingkat molekuler. Selanjutnya itu contoh dari bioteknologi konvensional itu. Contohnya seperti pembuatan hormon insulin sintetis. Yang kedua, tanaman transgenik. Yang ketiga, bayi tabung. Melalui rekayasa genetika, tanaman ini dapat memodifikasi untuk menghasilkan panen yang lebih tinggi, tahan hama dan penyakit, serta memiliki kandungan nutrisi yang tinggi. Selanjutnya yaitu penerapan dalam pembuatan yogurt. Proses ini memanfaatkan mikroorganisme, khususnya bakteri asam laktat seperti Lactobacillus bulgaris dan Staphylococcus dermatovirus untuk mengubah laktosa menjadi susu menjadi asam laktat. Asam laktat inilah yang memberikan asam pada yogurt dan menyebabkan protein serta susu yang menggumpal, menghasilkan tekstur yang lembut dan sedikit padat. Secara sederhana, campuran ini kemudian diinkubasi dengan suhu tertentu. Campuran kemudian diinkubasi pada suhu tertentu selama beberapa jam agar bakteri dapat tumbuh enzim dan tidak hanya mengubah laktosa menjadi asam laktat, tetapi juga memberikan aroma yang unik dan pada yogurt. Proses pembuatan yogurt ini secara singkat
edukasi, inkubasi, dan kedisiplinan. Sebelum Ibu tutup, Ibu ada post-test untuk mengukur kemampuan kalian. Silakan bisa menunjukkan pada batu tersebut. Baik, Ibu. Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakan post-test. Apakah sudah semua? Apa yang kalian pelajari pada pembelajaran hari ini? Ada yang tahu? Saya Ya. pada pembelajaran hari ini saya bisa mengetahui pengertian bioteknologi secara umum serta mengetahui jenis bioteknologi konvensional dan modern. Jadi selanjutnya, materi selanjutnya yaitu bioremediasi atau biofil. Kalian bisa mempelajari terlebih dahulu pada mencari informasi dari sumber lainnya pada pertemuan selanjutnya. Yaitu bangkitkan rasa ingin tahu. Dunia ini penuh dengan misteri yang menarik untuk diungkap. Belajar akan membuatmu menemukan jawabannya.